Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus hari ini, dan di segmen kali ini saya sudah kedatangan 3 orang narasumber. Yang pertama dari Red Line ada Bapak Hanjar Mahmudci. Selamat sore Pak Hanjar. Dan juga di sebelah Pak Hanjar ada Ibu Hajah Ike Pradasari, Ketua Perwaga Persatuan Waria Sekediri Raya. Begitu? Ya. Selamat sore Bu Hajah. Baik, di sebelahnya lagi ada Bapak Yudo dari Lembaga Friendship Plus Kediri. Selamat sore Pak Yudo. Baik, kita masih bahas mengenai tema hari ini, yaitu peran lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS. Dan mereka bertiga ini adalah salah satu dari banyaknya komunitas atau lembaga masyarakat yang berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kita mulai dari Bapak Hanjar dulu, dari Red Line. Red Line ini kapan sih Pak dibentuk, dan juga fungsi atau tugasnya di bidang apa ini? Red Line terbentuk 2010. Kita berangkat dari individu yang peduli terhadap permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat, terutama memang di HIV/AIDS. Kalau untuk tupoksinya, memang kita yang pertama adalah melakukan bagaimana penjangkauan ke populasi resiko tinggi yang tertular HIV. Terus ada pendampingan baik secara individu ataupun kelompok. Terus ada sistem kayak kita mendorong mereka datang ke layanan kesehatan untuk tes secara rutin, untuk check up kesehatan juga. Terus yang terakhir ada pemberdayaan sama edukasi. Yang paling inti sebenarnya kita juga melakukan advokasi ke pemerintah, ke stakeholder, bagaimana adanya dukungan dari pemerintah terhadap program-program penanggulangan HIV/AIDS, termasuk kita bermitra dengan KPA, dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah Kota Kediri mungkin, salah satunya bagaimana mendorong tersedianya dukungan kebijakan, anggaran terhadap program penanggulangan HIV di Kota Kediri. Mungkin itu. Baik, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Red Line ini Pak? Kita bermitra dengan KPA dan Dinas Kesehatan. Kalau saat ini kita menjalankan program dari Global Fund, itu untuk pendampingan teman-teman populasi resiko tinggi dari LGBT. LGBT itu LSL, terus G, sama teman-teman transgender. Nah, itu kita lebih banyak ke isu HIV/AIDS. Kalau untuk advokasi dengan pemerintah, kita sudah ada banyak peraturan wali kota, yang di situ sebagai payung hukum terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Kita juga sudah merumuskan dengan teman-teman jaringan di Kota Kediri itu peraturan daerah penanggulangan HIV/AIDS, peraturan penanggulangan HIV dan TB di Kota Kediri. Itu sudah tahap final, tinggal dok aja. Mungkin tadi harusnya di KPA juga disampaikan itu. Baik, mungkin saya geser dulu ke Hajah Ike Pradasari dari Perwaga. Nah, ini kan banyak yang mengatakan bahwasanya waria itu sumbernya AIDS, begitu Bu Hajah. Nah, dari Perwaga sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Memang kalau untuk Perwaga, komunitas waria itu adalah populasi kunci. Tapi alhamdulillah semua isu itu bisa kita patahkan di tingkat nasional intinya. Waria Kediri justru malah paling rendah seluruh Indonesia kasus HIV-nya. Paling rendah sekali. Pada masyarakat isunya bahwa waria itu adalah pembawa virus HIV. Iya, betul. Tapi kenyataannya saya bisa menapis semua itu. Perwaga adalah waria Kediri adalah milik Perwaga. Perwaga adalah yang punya saya, dan anggota Perwaga harus ngikutin aturan lembaga Perwaga. Jadi untuk Perwaga sendiri setiap 3 bulan sekali harus diadakan tes PCT namanya, juga IMS itu 3 bulan sekali. Kalau tidak mau ada ngikutin aturan itu, ada sanksi keras. Jadi kita sendiri tidak ngikutin aturan pemerintah, tidak ngikutin aturan Dinas Kesehatan. Intinya yang namanya tes PCT itu sebetulnya kan sukarela, tapi untuk Perwaga sendiri saya haruskan. Jadi saya haruskan. Makanya alhamdulillah di Kota Kediri, di seluruh Indonesia kasus HIV-nya Kota Kediri paling rendah sendiri.
Baik, mungkin itu salah satu faktor mengapa Perwaka ini muncul dan ikut berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS, begitu? Betul. Oke, nah ini mungkin kegiatan yang sudah dilakukan apa saja dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS khususnya di Kota Kediri? Kalau untuk Perwaka banyak sekali Mbak kegiatannya. Yang utama memang isu di program HIV/AIDS. Yang kedua, setiap bulan itu ada pengajian khusus jamaah namanya Nurul Iman. Jadi intinya alhamdulillah pertama kita bentuk jamaah ini yang ada cuman 7 ataupun 8 orang. Tapi sekarang ini jamaah untuk Nurul Iman sudah hampir 200 orang. Wow, peningkatan signifikan sekali ini ya berarti ya. Yeah. Oke, selanjutnya saya geser dulu ke Friendship Plus Kediri. Ada Bapak Yudo di sana. Sebenarnya apa sih Pak Friendship Plus Kediri dan perannya dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS? Baik, Friendship Plus ini kita dirikan sekitar tahun 2007. Oke. Ya. Kami ini terbentuk dari teman-teman yang memang peduli dengan permasalahan HIV, khususnya bagi orang yang sudah terpapar ataupun orang yang memang sudah dinyatakan HIV positif. Konsep kami adalah intervensinya untuk pemberdayaan dari teman-teman ODA itu sendiri. Wilayah kami untuk wilayah kota kabupaten ataupun Kediri Raya yang saat ini bagaimana kami pemberdayaan bagi kawan-kawan, yaitu dari 3 faktor, biopsikososial, yaitu bagaimana fisik, mental, dan sosial ekonominya. Karena yang kami pahami bahwa masih tingginya stigma dan diskriminasi di masyarakat maupun juga di kalangan pemerintah pun ataupun instansi-instansi, akhirnya kami membentuk sebuah wadah ini. Baik. Harapan kami sih bisa menjadi sebuah tempat yang aman, nyaman bagi kawan-kawan untuk saling memberikan ide, informasi, Sharing begitu ya Pak saling ya? sharing dan mendukung satu sama lainnya. Oke. Karena bagi kami bahwa permasalahan dari teman-teman ODA ini bukan hanya permasalahan kesehatan saja, tapi bisa juga permasalahan dari psikisnya. Betul. Bisa juga permasalahan dari sosial ekonominya. Nah, karena itulah makanya kami bentuk 2007 ini dari teman-teman yang memang peduli dan juga relawan untuk ingin membantu bagaimana sih untuk agar memotivasi mereka untuk bisa meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Ya, intinya Nah ini seperti itu. terakhir sebelum kita menutup acara pada hari ini karena sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol di sini, mungkin ada pesan kepada masyarakat karena kan kita tahu bahwasanya untuk penderita AIDS ini jangan dijauhi orangnya tapi penyakitnya, begitu kan ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan kepada ODA ataupun masyarakat lain dari Redline atau Perwaka atau juga Friendship, silahkan. Mungkin Friendship. Oke. Memang kalau dari kami adalah pesannya untuk jauhi virusnya bukan orangnya, karena memang selama ini persepsi dari masyarakat ini masih sangat ketakutan sekali, apalagi terkait dengan teman-teman yang HIV positif. Iya, betul. Makanya stigma dan diskriminasi itu masih sangat tinggi. Harapan kami bahwa kawan-kawan ODA itu bisa merasa nyaman di masyarakat, bagaimana mengakses layanan kesehatan, bagaimana bersosialisasi, bagaimana mereka juga bisa berperan aktif di masyarakat seperti itu. Bahwa yang sebetulnya yang harus ditakuti adalah bagaimana mencegah agar tidak tertular oleh HIV-nya. Tapi kalau dari orang dengan HIV itu tidak segampang itu untuk menularkan HIV. Yang tadi BPA bilang, Dinkes bilang, dan juga KPA bilang bahwa sebetulnya penularan HIV itu hanya dari beberapa faktor saja. Apabila diketahui untuk dicegah, masyarakat itu akan lebih paham seperti itu. Baik, oke. Satu lagi Mbak. Oh ya, silahkan. Ya, kita kepingin sebenarnya di Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah terhadap orang HIV/AIDS, termasuk masyarakatnya, lingkungannya, bahkan sampai layanan kesehatannya di Kota Kediri. Kita berharap semakin banyak orang HIV yang mendapat kasih sayang, mendapatkan dukungan, mereka akan lebih lama masa hidupnya. Iya, betul. Secara psikologis, secara mental, terus secara kesehatan juga, dan dukungan dari orang-orang sekitar itu yang sangat penting. Mungkin Baik. itu. Oke, 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol bersama. Tadi ada juga dari Dinas Kesehatan, kemudian KPAD dan juga WPA, ada juga dari Redline, kemudian Perwaka dan Friendship Plus Kediri. Pemirsa, semoga
perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi Anda, dan saya ingatkan sekali lagi bahwasanya untuk masyarakat di luar sana maupun pemirsa di rumah, jangan jauhi penderita AIDS, tapi jauhi virusnya. Saya Intan Aulia pamit, kita jumpa lagi di dialog khusus episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.